Gereja City Reach Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Waktu engkau membesarkan masalah, engkau mengecilkan janji Allah di hidup saudara. Tapi kalau engkau membesarkan janji Allah dan kuasa Allah, engkau mengecilkan ketakutan di hidup saudara. Akibat dari ketakutan itu, ayat yang ke-26, mereka menolak rencana Allah. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan ini, waktu mereka keluar dari Mesir, apa tujuan keluar dari Mesir? Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sekarang sampai di depan tanah perjanjian, mereka bilang kami tidak mau ke sana. Loh, lalu mengapa 2 tahun yang lalu engkau keluar dari Mesir? Dan sekarang di depan gerbang janji, di depan janji Allah bagi hidup, engkau bilang aku tidak mau berjalan. Orang yang takut, dia selalu menolak rencana Tuhan bagi hidupnya. Dia tidak hanya menolak rencana Tuhan, Alkitab berkata dia menentang titah Tuhan Allahnya. Kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu menggerutu di dalam kemahmu, serta berkata karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Benarkah demikian? Atau itu kesimpulan daging dari seorang yang ketakutan? Saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Benarkah Tuhan membenci mereka? Kalau Tuhan membenci mereka, mereka bahkan tidak bisa keluar dari Mesir. Mereka akan tercatat menjadi generasi budak di Mesir. Benarkah Tuhan ingin menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Amori dan memusnahkan mereka? Kalau Tuhan mau memusnahkan mereka, cukup laut Teberau menelan mereka semua habis. Benarkah apa yang mereka katakan? Bahwa Tuhan membenci kami, Tuhan menyerahkan kami ke dalam masalah. Ingat ini baik-baik, orang yang ketakutan selalu negatif. Dia tidak bisa lihat sisi positif dari janji Allah. Bagi dia ini ancaman. Orang yang ketakutan, begitu ada masalah, Tuhan tidak sayang saya. Benarkah Tuhan tidak sayang engkau? Waktu ada masalah di hidupnya, Tuhan sudah tidak lagi peduli saya. Benarkah demikian? Atau itu adalah asumsi, itu adalah kesimpulan manusiawi saudara yang saudara buat? Oh, Tuhan ingin memusnahkan saya. Benarkah demikian? Kalau dia ingin memusnahkan engkau, dia tidak akan menebus engkau di salib. Saya waktu membaca ini Bapak Ibu Saudara, doa beratus-ratus tahun, kerinduan yang ditunggu generasi lewat generasi, perjalanan 2 tahun sampai di Kades Barnea, akhirnya membuat bangsa itu menolak rencana Allah karena ketakutan. Apa yang terjadi kedua? Kemana pula kita maju? Orang yang ketakutan kehilangan arah. Orang yang ketakutan dia bingung mau kemana. Sudah jelas mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Tangkap ini, kalau ada saudara yang baru mendengar ini, ketakutan akan membuat saudara kehilangan arah. Dia takut, dia tahu jalannya harus maju, tapi dia akan ke kiri, dia akan ke kanan, dia akan berputar-putar. Dia tidak berani ambil resiko, dia tidak berani ambil keputusan, main-main di dalam dosa, kompromi dengan dosa, kompromi dengan kebiasaan. Kenapa? Takut. Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar. Wajah yang lain dari ketakutan adalah tawar hati, dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar, kota-kota di sana besar, dan kubu-kubunya sampai ke langit. Benarkah? Waktu engkau magnify, waktu engkau membesarkan masalah, engkau mengecilkan janji Allah di hidup saudara. Tapi kalau engkau membesarkan janji Allah dan kuasa Allah, engkau mengecilkan ketakutan di hidup saudara. Pilihan ada di tangan saudara. Demikian renungan Soul Care dari Gereja City Reach Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.